Baik. Bu Mustari tadi sudah bisa recording ya? Sudah, Pak, Kalau Bu. ya, oke baik. Pewaktu silahkan untuk disiapkan. Tunggu aba-aba ya, Bu Mustari agar starting pewaktunya kita samaan. Oke, sudah siap Bu? Sudah, Bu. Baik, silahkan 20 menit ke depan layar untuk Bu Mustari. Dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, tepatnya hari ini pada tanggal 7 Mei 2024, kita bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan. Teman-teman semua, saya harapkan saat ini dalam kondisi sehat walafiat agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya pimpin dulu atau teman-teman di sini ada ketua kelas, boleh Pak Usep untuk memimpin terkait doanya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, kawan-kawan, kita berdoa. Kita mulai berdoa. Berdoa. Baik, terima kasih Saudara Usep untuk memimpin doanya. Sekarang saya cek dulu terkait daftar kehadiran ya untuk teman-teman semua. Sepridawati ada? Hadir, Bu. Gimana kondisi sehat? Alhamdulillah. Usep Kosasi? Siap, Bu, hadir. Muhajirin? Ya, hadir, Bu. Masih hadir. Oke, kemudian Edi, hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang apa. Berarti teman-teman semua bisa berkuliah pada hari ini dalam kondisi sehat. Baik, untuk materi hari ini yaitu terkait perhitungan PPh badan, teman-teman semua. Ini adalah lanjutan dari materi pada minggu-minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya kita pernah mempelajari terkait ketentuan umum perpajakannya, kemudian kita lanjut ke teori terkait teori PPh badan, dan hari ini kita baru menginjak terkait bagaimana sih perhitungan untuk PPh badan ini. Untuk CPMK-nya sendiri adalah nantinya diharapkan teman-teman semua nih yang hadir di sini nantinya mampu menghitung terkait menghitung untuk PPh untuk wajib pajak badan. Karena kan yang kita tahu untuk wajib pajak ini ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak per orang dan wajib pajak badan. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman semua. Untuk materi ini, ada salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak badan, yaitu terkait kewajiban dalam pembukuan. Jadi untuk wajib pajak ini, baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, tetapi dengan catatan ya teman-teman semua, seperti yang sudah saya informasikan di minggu lalu, untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan itu hanya untuk yang memiliki kegiatan usaha. Tetapi di sini untuk seorang wajib pajak badan itu tidak ada pilihan. Jadi sudah wajib untuk membuat yang namanya pembukuan. Pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan, baik berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang artinya kenapa di sini minimalnya kita harus membuat neraca dan laporan laba rugi, karena nanti ketika seorang wajib pajak badan menyampaikan SPT-nya, misalnya kemarin nih untuk penyampaian SPT untuk wajib pajak badan di bulan April tuh, itu harus dilengkapi dengan yang namanya laporan keuangan minimal neracanya dan laporan laba rugi. Nah tadi kalau neraca sudah jelas ya teman-teman ya, seperti sudah kita bahas beberapa kali, neraca itu isinya adalah akun-akun real, di mana itu ada aktiva. Aktiva itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Kemudian untuk pasifannya yaitu terkait hutang dan modal. Sedangkan yang nantinya berada di laporan laba rugi itu adalah terkait penghasilan dan beban. Seperti itu. Jadi itu adalah merupakan
yang harus teman-teman pahami untuk laporan keuangan, sehingga nanti ketika teman-teman menghitung terkait perhitungan PPh wajib pajak badan ini, itu akan tepat hitungannya. Karena berasal dari laporan keuangan yang baik. Kalau laporan keuangannya tidak bagus atau tidak baik, artinya nanti akan menimbulkan perhitungan terkait PPh-nya juga akan tidak tepat, seperti itu. Oke, baik, kita langsung ya teman-teman ya ke resumenya sendiri untuk PPh badan ini. Jadi untuk resumnya PPh badan ini itu dibagi menjadi dua mekanisme. Ada yang menggunakan mekanisme perhitungan khusus PPh final dan ada yang menggunakan mekanisme perhitungan PPh pasal 17. Apa yang membedakan di sini? Yang membedakan di sini adalah ketika kita menggunakan perhitungan khusus PPh final itu adalah ketika perusahaan atau badan ini memiliki peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Peredaran bruto di sini adalah omset ya teman-teman ya. Jadi pendapatan yang memang masih belum dikurangi dengan biaya, itu namanya peredaran bruto. Nah, ini sebenarnya mereview kembali karena ini sudah kita jelaskan di minggu sebelumnya. Nah, dengan rumusnya seperti apa? Untuk rumus PPh badan dengan menggunakan mekanisme PPh final itu cukup dikalikan 0,5 dikalikan dengan peredaran bruto pada tahun pajak tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk mekanisme perhitungan PPh pasal 17 itu dibagi 3 kategori. Jadi dilihat dulu dari berapa peredaran brutonya. Apakah misalnya di bawah 4,8 miliar, apakah 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, atau bahkan di atas 50 miliar. Kenapa dibagi-bagi seperti ini? Karena perhitungannya pun akan beda. Contoh nih, misalnya ketika seorang wajib pajak badan, oh iya saya akan menggunakan perhitungan menggunakan mekanisme umum nih PPh pasal 17. Omset saya misalnya di bawah 4,8 miliar. Nah, artinya tinggal dikalikan saja 50% dikalikan dengan tarif dikalikan dengan PKPH. Kalau tadi yang final dikalikan dengan peredaran bruto atau omset, kalau yang menggunakan perhitungan umum dikalikan dengan PKPH. PKPH itu apa? PKPH itu adalah laba bersih yang dimana kita ambil dari laporan laba rugi. Nah, Bu, tarifnya tarif yang mana yang saya gunakan? Saya bingung. Nah, untuk tarifnya itu kita lihat tahun pajak kapan yang akan kita hitung. Misalnya nih, kita akan menghitung tahun pajak untuk 2022. Berarti tarifnya berapa? 2022 sebesar 20%. Berarti 50% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan PKPH atau penghasilan kena pajak. Nah, begitupun untuk peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar, kemudian di atas 50 miliar, itu mempunyai rumusnya tersendiri dan perhitungannya sendiri-sendiri. Agar lebih mudah, nanti akan kita langsung masuk ke studi kasus ya teman-teman ya, agar teman-teman lebih memahami terkait perhitungan PPh badan ini. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat dulu ya teman-teman, di sini untuk tarif pajaknya, karena ini sebagai acuan teman-teman menghitung. Nah, dahulu teman-teman di tahun 2019 ke bawah untuk tarif pajak PPh badan itu cukup tinggi, di atas 20% itu 25%. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tarifnya turun menjadi 22%. Yang melatar belakangi kenapa tarif ini turun adalah programnya pemerintah karena waktu itu sedang COVID. Jadi ini salah satu program pemerintah untuk para pengusaha agar tetap survive gitu setelah pasca pandemi. Makanya tarif pajak ini diturunkan. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan sekarang kita masih ada di tarif 20%. Walaupun memang secara aturan terkadang yang namanya regulasi pajak itu paling cepat berubah secara aturan gitu teman-teman. Tapi makanya kita teman-teman mahasiswa di sini, kemudian saya juga itu harus sering mengupdate terkait peraturan pajak, apalagi peraturan pajak terbaru seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus. Contoh kasus di sini saya sesuaikan dengan mekanisme yang tadi. Ada PPh menggunakan mekanisme final, ada yang menggunakan PPh pasal 17 mekanisme umum. Nah, itu saya satu-satu sesuai dengan tadi ya, teman-teman semua ya. Ini yang pertama adalah contoh kasus menggunakan PPh final. Saya izin bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. PT Halim Rugi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk menggunakan tarif PPh final. Berarti memilih ya untuk menggunakan mekanisme khusus di sini berarti teman-teman. Untuk menghitung pajak berdasarkan laporan keuangan yang dimilikinya, berarti laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pada tahun kapan? Itu pada bulan Desember 2019.
PT Alim Rugi ini memperoleh peredaran bruto sebesar 300 juta. Berapa PPh terutangnya pada bulan Desember? Teman-teman masih ingat kan tadi ketika saya menjelaskan di awal bahwa ketika si perusahaan ini memakai mekanisme perhitungan PPh final dengan omset di bawah 4,8 miliar, berarti tinggal menggunakan 50% dikalikan dengan 0,5% dikalikan dengan peredaran brutonya. Peredaran bruto diambil dari mana tadi? Teman-teman masih ingat? Peredaran bruto diambil dari mana? Ada yang masih ingat? Lupa lagi. Dari mana? Saudara Usep, dari neraca atau dari laporan laba rugi nih? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Oke, teman-teman paham ya, peredaran bruto, PKPH, itu penghasilan kena pajak itu diambil dari laporan laba rugi. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke case yang kedua, contoh kasus yang kedua, berarti kita menyesuaikan dengan di sini ya, teman-teman ya, yang resume di sini. Nah, kasus yang kedua ini adalah kita mempergunakan mekanisme perhitungan mekanisme umum PPh pasal 17. Nah, ini sama, teman-teman. Studi kasusnya kita masih menggunakan perusahaan yang sama, PT Alim Rugi, bergeraknya juga sama di bidang material bangunan. Yang membedakannya adalah peredaran bruto. Tadi ketika 2019, si PT Alim Rugi ini kondisinya malah masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian menggunakannya mekanisme PPh final ya, teman-teman semua ya, PPh final tadi ya. Dengan omsetnya masih di angka 300 juta peredaran brutonya. Nah, ketika masuk 2020, oh ternyata omsetnya bertambah nih, berapa? Menjadi 4,5 miliar, teman-teman. Berarti si PKPh-nya, penghasilan kena pajaknya pun sama, ikut besar, teman-teman. Berarti ya udah kita menggunakannya mekanisme PPh, mekanisme umum PPh pasal 17. Rumusnya tadi adalah 50% dikalikan dengan tarif pajak dikalikan dengan PKPh-nya sebesar 500 juta. Didapat berapa? 55 juta. Oke, Ibu tanya teman-teman semua ya, tadi yang memperhatikan. Coba Saudari Sepri, 22% dari mana Saudara Sepri? Atau teman-teman yang lain, ada yang mau jawab 22% dari mana? Tarif, Bu, tarif pajak. Dari tarif pajak yang berlaku pada tahun 2020. Karena tadi sudah saya uraikan, sudah saya jelaskan bahwa tarif pajak itu setiap tahunnya kadang berbeda. Kayak tadi 2019 Dapat tadi ya, Bu. Iya, nah betul. Karena 2020, 2021 kita ada di tarif 22%. Makanya ini kita kalikan dengan 50%, kalikan tarif, dikalikan dengan 500 juta. Untuk contoh case yang ketiga, teman-teman. Nah, tadi di sini ya, saya mohon maaf kembali lagi ke atas. Ini kita menggunakan rumusnya proposal pasal 31E. Kenapa seperti ini, Bu? Dikarenakan khusus untuk yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar, garis bawahi, sampai dengan 50 miliar, itu memiliki fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari normal, tarif normal. Misalnya nih, 22%, berarti berapa? 11%-nya. Tapi kita langsung masuk ke case ya, teman-teman ya, agak lebih mempermudah untuk teman-teman memahaminya. Nah, di sini contoh case yang ketiga, tadi 2020. Berarti kita sekarang ke 2021. Kita berurut ya, teman-teman ya, agar kita kelihatan nih terkait perbedaan tarif per tahunnya gitu. Oke, sebenarnya di sini untuk contoh case-nya, Ibu masih tetap sama, menggunakan perusahaan yang sama, laporan keuangannya pun sama, masih menggunakan laporan keuangan neraca dan laba rugi. Kemudian yang membedakannya apa? Omsetnya si PT Alim Rugi ini yang bergerak di bidang bangunan itu setiap tahun naik, teman-teman, omsetnya. Dimulai tadi 4,5 nih, 4,5 M di 2020. Ya Allah, ternyata di tahun 2021 naiknya luar biasa jadi 40 miliar. Yang artinya ini sudah di atas 4,8 miliar, teman-teman ya. Jadi ada batasannya 4,8 sampai dengan 50 miliar. Pertama yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah lihat tahunnya. Kenapa? Tahun ini merupakan patokan kita menentukan tarifnya. Kemudian lihat peredaran brutonya. Kenapa?
peredaran bruto ini menjadi patokan juga. Apakah masuk ke perhitungan yang mana? Misalnya contoh nih, 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, berarti masuk ke yang kedua. Nah, kemudian lihat juga PKPH-nya. Nah, di sini kita hitung dulu PKP per tahunnya ya teman-teman ya. Di 2021 adalah sebesar berapa? 4 miliar nih. Saya blok teman-teman kelihatan ya. Nih, 4 miliar saya kasih warna kuning. Kemudian di sini untuk mendapatkan fasilitas, ini belum di yang tadi 50% ya, tapi kita hitung dulu terkait PKPH-nya, penghasilan kena pajaknya. Di sini 4,8 miliar. Dari mana? Karena batasannya 4,8 miliar. 40 miliar dapat dari mana? Nih, omsetnya Ibu kasih tanda. Omsetnya adalah 40 miliar. Dikalikan apa? Dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Dapatnya berapa? 480. Ini untuk penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Kemudian, kalau yang tidak dapat fasilitas itu tinggal yang PKPH ini dikurangi dengan yang tadi, yang fasilitas 480. Dapatnya 3 miliar 520. Oke, selanjutnya ini teman-teman ya, perhitungannya sama, 50% dikalikan dengan tarif pajak, dikalikan dengan tadi PKPH fasilitas. Kalau yang non fasilitas dikalikan tarif, dikalikan dengan PKPH hasilnya sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke case yang keempat. Ini sama teman-teman, hampir sama, perusahaannya sama, yang membedakan adalah peredaran bruto dan tahunnya. Tahunnya di sini adalah 2022. Tadi tarif 2022 berapa persen, teman-teman? Masih ingat nggak? 2022. 20 atau 23? 20 atau 22? 20? 20% tarifnya ya teman-teman. Bahkan sampai sekarang masih belum ada regulasi terbaru nih. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 20% dikalikan dengan PKPH-nya. Sebenarnya hampir sama, cuman memang yang harus kita paham dulu konsepnya, dari rumusnya mana dulu, terkait dari peredaran brutonya, sehingga kita akan mudah akan menggunakan rumus yang mana. Ya. Itu teman-teman terkait penghasilan pajak penghasilan untuk PPh badan. Selanjutnya kita masuk ke kredit pajak, teman-teman. Kredit pajak ini adalah berapa yang sudah kita bayarkan kepada KPP, teman-teman ya, terkait PPh terhutangnya. Kredit pajak ini dibagi menjadi 3, jadi dibagi 2, teman-teman. Ada yang dipotong oleh pihak ketiga dan ada yang dibayar sendiri. Kalau yang dipotong oleh pihak ketiga atau dipungut oleh pihak lain, itu PPh 22 terkait terkait impor, pembelian barang oleh pemerintah atau Pemprov, BUMN, BUMD, kemudian ada PPh pasal 22 terkait penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Sedangkan untuk yang dibayar sendiri adalah PPh pasal 25, yaitu yang sifatnya diangsur, yang teman-teman yang saat bekerja kemudian dapat potongan, agar apa? Agar nanti ketika teman-teman di akhir itu tidak ada lagi namanya hutang pajak. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk selanjutnya. Ke sini teman-teman ya. Nah, tadi yang dipungut pihak lain nih, ada PPh pasal 22 ya, tadi sudah saya jabarkan. Ada yang impor, pembayaran atas pembelian barang. Nah, ini ada juga teman-teman ya, penjualan gas, kemudian pembelian bahan dari pengepul, itu adalah masuk ke dalam kategorinya PPh pasal 22. Ini saya masukkan salah satu contohnya. Nah, tarif PPh pasal 22 terkait pembelian barang dagangan, barang oleh bendahara pemerintah. Ini tinggal dikalikan 1,5% dari harga pembelian. Jadi misalnya nih pemerintah, saya contoh masuk ke case aja ya teman-teman ya. Nih contohnya misalnya si pemerintah ini, mohon maaf kelewat. Nah, contoh di sini si pemerintah membeli barang nih sebesar berapa? Sebesar 400 juta. Berarti tinggal dikalikan aja 1,5% dikalikan dengan 400 juta. Nah, tetapi di sini teman-teman itu jangan sudah ditambahkan dengan PPN, tetapi memang benar-benar dari harga pokoknya saja. Kemudian selanjutnya adalah untuk PPh pasal 23. Kalau PPh pasal 23 ini teman-teman, ini hanya tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan hanya terkait misalnya hadiah, dividen, royalti, kemudian terkait bunga, kemudian terkait sewa, kemudian dan terkait jasa konstruksi, manajemen, konsultan. Tetapi di sini ada saya bagi nih
Jadi 3 bagian. Kenapa, Bu? Dibagi-bagi kan sama toh, Bu, PPh 23. Beda, teman-teman. Kenapa yang membedakannya? Kalau dividen bunga royalti ini tarifnya adalah sebesar 15%. Misalnya nih, studi kasusnya gini. USEP misalnya mendapatkan dividen sebesar 100 juta dari perusahaan A. Kemudian itu dengan catatan punya NPWP berarti 15% dikalikan 100 juta. Nah, tetapi ketika misalnya Edi, mohon maaf, Edi misalnya mendapatkan dana dari jasa teknik, jasa manajemen sebesar 100 juta. Itu tarifnya lebih kecil, teman-teman, sebesar 2%. Artinya, untuk PPh 23 ini, walaupun sama, tapi kita lihat dulu terkait subjek pajaknya. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 24, ini terkait penghasilan dari luar negeri. Saya langsung ke studi case-nya. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri, itu ada pajaknya juga, diatur dalam PPh pasal 24. Tetapi di sini sistemnya memilih apakah pajaknya akan dipotong dari luar negeri langsung, atau mau kita hitung dulu dengan menggunakan maksimal kredit pajak luar negeri. Kalau dihitung, pilihlah yang memang hasilnya lebih kecil gitu ya. Karena kan kalau namanya kita berhubungan dengan pajak ya teman-temannya pasti kita akan merasa jadi orang miskin sedunia kalau berhubungan dengan pajak. Beda kalau kita mau minjem ke bank, harta kita ditinggiin, hutang kita diturunin, kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pasti akan memilih mana yang lebih kecil. Baik, mohon maaf Ibu Mustari sudah selesai waktunya. Ditutup. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk Ibu Mustari. Ya, mungkin tadi penutupannya ini ya, apa namanya, kaget mungkin ya, saya potong, maaf Bu Mustari. Tidak Ya, apa-apa, Ibu. sebetulnya ini aja ditutup dengan apa, misalnya bisa ditutup dengan ucapan-ucapan penutup dulu gitu ya sebelum ini. Ya, bisa diberikan waktu beberapa detik sih sebenarnya ya. Ya, Baik, saya tadi langsung kaget. iya. Ya, nggak apa-apa, Bu Ya, Aman. mohon maaf ya, Ibu Mustari, mungkin nanti bisa diperbaiki di real teaching. Baik, Baik. kita dengarkan komentar dari peserta yang ke-6 dari Pak Usep. Silakan Pak Usep. Terima kasih, Bu. Ini yang lain sudah tenang. Saya dari awal sampai akhir tegang terus ini. Nahan pipis. Bu Mustari, tapi saya berkewajiban untuk memberikan apa ya tanggapan. Meskipun saya agak apa ya, malah saya harus belajar juga. Dari eh, intonasinya sangat bagus, kedengaran sangat apa, tajam ya. Sampai Ibu siapa tadi? Bu Bu Neneng. Sri, Bu eh, Sri. Sri ya. Bu Sepri itu kaget ya, dipanggil. Tetapi kalau saya tidak tahu kalau struktur pedagoginya mungkin nanti ada ada komentar ya karena ternyata tidak sampai ke praktek studi kasusnya ya. Mungkin manajemen waktunya yang belum sesuai dengan harapan. Itu Ibu Dokter Neneng dari saya masukannya biar saya tidak terlalu tegang ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Dokter Usep. Yakinlah Pak Usep itu kan SPD MPD ini ya, mengenai teori pembelajaran. Sudah biasa ya Bu Mustari ya kalau Pak Usep itu. Baik, terima kasih. Memang banyak sekali ya pembelajaran, kalau materi tidak usah diragukan sih Bu Mustari, kita banyak belajar banget dari apa perhitungan pajak-pajakan ini ya. Yang bikin pusing semua orang. Baik, dilanjut Pak Dr. Nurmansah, silahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Neneng. Ya, Bu Mustari, ini yang sering saya ingatkan jangan sampai nanti keasikan ceramah ini. Ya, ini salah satu kelemahan kita sebagai pendidik itu keasikan ceramah. Jadi seolah-olah kita mendengarkan sosialisasi ini tentang PPh badan ya. Sosialisasi dari pemerintah kita dengarkan ya. Jadi bukan dalam pembelajaran jadinya. Jadi kita ini kan dalam proses pembelajaran bagaimana siswa itu bisa belajar dari tahapan yang kita berikan.
Nah, belajar itu butuh tahapan-tahapan. Nah, tahapannya udah saya sampaikan dari awal tadi. Tahapan pendahuluan itu yang kurang dari Bu Mustari di PowerPoint-nya tolong diperbaiki nanti kalau real teaching. Sesuaikan urutan pendahuluan. Mulai dari apa salam salam doa sudah assalamualaikum baru masuk ke apa ke misalnya berdoa bersama mengecek kehadiran fisik dan psikis kemudian menghadirkan sosok profil lulusan yang sudah berhasil yang misalnya jangan sampai nanti mencontohkan Gayus kan karena itu berhasil juga itu kan Pak Ustadz ya Gayus itu berhasil membawa uang pajak yang triliunan ya dan Gitu, Pak. tidak iya nggak tahu kita kabarnya itu. Saya kalau mendengarkan pajak ini males saya kalau karena masih terngiang masalah Gayus itu. Kita bayar pajak tapi uang pajak kita tidak dimanfaatkan untuk negara untuk masyarakat. Ya, jangan sampai isunya nanti kita seumur aja dipajak nanti. Isunya kan seumur itu dipajakin juga. Ini bukan masalah kita tidak suka dengan Bu Mustari ya, topiknya ini. Topik masalah pajak nih. Jadi hadirkan sosok nanti Bu ya, profil terkait dengan yang satu perusahaan yang taat dengan pembayaran pajak pas siapa misalnya. Jadi contohkan yang taat pajak gitu. Baik, Pak. Kemudian disampaikan juga sub CPMK-nya. Tadi saya lihat belum ada di PowerPoint-nya Bu ya. Sub Iya, CPM. iya tadi Ya, disebutkan aja karena di PowerPoint iya. ini belum ada, Pak. Iya. Jadi itu PowerPoint berbasis TikTok itu harus pedagogiknya harus terlihat langkah-langkahnya. Ya. Jadi sub CPMK-nya juga disampaikan misalnya mampu apa ini? Mampu menghitung ini ya pajak PPh badan ya. Iya, betul, Pak. PPh badan. Nah, itu disampaikan. Baru masuk kegiatan inti, ikuti langkah-langkah cash method. Dan ini kan cash method. Mulai dari pertanyaan pemantik, anak-anak sudah pernah belum membayar PPh badan misalnya kan? Oh belum. Misalnya kalau udah belum berarti ya kerja keras dosen gitu untuk memberikan pemahaman kan. Jadi kalau ditanya sudah, oh sudah Bu, nah itu enak kita menjelaskannya. Tapi kalau belum, nah ini kerja keras seorang dosen untuk memberikan penguatan nanti. Nah, disuruh membaca dulu, Bu. Jangan Ibu langsung ceramah. Oke, baik, Pak. Disuruh baca dulu. Jadi siswa itu disuruh untuk behavior ya, suruh untuk diberikan respon stimulus ya. Berikan stimulus, tindakan untuk membaca dulu. Perkuat dulu literasinya. Ini yang kuat nanti literasinya dosennya jadinya. Mahasiswa literasinya jeblok. Itulah mengapa literasi kita di Indonesia itu literasinya termasuk literasi yang paling bawah di negara berkembang. Literasi ini berdampak kepada apa? Ya kepada bayar pajak juga nanti banyak yang nggak mau bayar. Dampaknya kemana? Ke penghasilan juga. Kalau literasi itu berdampak kepada sebuah negara itu maju atau tidak. Jadi sebagai seorang dosen harus disuruh membaca dulu, literasi membacanya dulu diperkuat. Minimal dari 3 referensi. Baik, Coba Pak. anak-anak baca buku ini halaman sekian, bagaimana cara misalnya orang-orang yang apa badan-badan yang terkena pajak PPh badan. Kriterianya apa saja tolong dibaca. Terus baru ke perhitungannya. Jadi mulai dari kriteria dulu ya, kriteria yang terkena PPh-nya itu siapa saja. Baru nanti bagaimana langkah menghitungnya. Nah, Baik, itu Pak. silakan ringkas dua hal itu. Dari ringkas baru diminta untuk menyampaikan dari apa kegiatan tanya jawab. Setelah itu baru ibu boleh memberikan penguatan. Dan ceramahnya jangan banyak-banyak di sini. Jadi kalau dosennya ceramahnya banyak-banyak, jadi bukan student center, jadi teacher center itu tidak boleh dilarang sekarang. Karena kita membelajarkan andragogi pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa ini kalau terlalu banyak diajari males gitu. Ya tidak. Kalau kita terlalu banyak diajar itu males gitu. Jadi diharapkan kita juga menjadi seorang mahasiswa itu pembelajar yang mandiri.
diberikan penguatan, ya kasusnya beberapa kasus, kemudian kriterianya tadi misalnya anak-anak sudah tepat ya menentukan kriteria yang terkena pajak PPh. Nah, Ibu jelaskan juga cara menghitungnya secara singkat saja. Kasus-kasusnya tadi sudah bagus. Jadi kalau Bu Mustari memang kalau penjelasan bagus Bu ya, materinya juga sudah bagus. Itu modal utama Ibu ya. Komunikasinya sudah bagus, bahasanya juga sudah bagus. Ibu ini bisa menjadi tim di ini BPS. Setelah itu baru diberikan soal dulu, Bu. Soal kognitif dulu, soal kasus-kasus secara kognitif. Setelah itu baru pembagian kelompok. Nah, manajemen Ibu ini lupa nih, kalau udah ceramah memang enak gitu. Iya, Pak. Tadi Iya, saya ini jangan sampai nanti di real teaching lupa, Bu ya. iya baik Pak, baik Pak. Di real teaching jangan sampai lupa. Tapi ini menunjukkan karakter Bapak Ibu loh. Saya yakin Ibu ini banyak ceramah di kelas. Ibu Mustari. Iya. Yang pintar ya semakin yang pintar tuh harusnya kan mahasiswa, bukan kita. Kalau kita kan udah pasti pintar nih dosen. Kan kita bagaimana mahasiswa pintar itu. Dan itu secara kelompok menyelesaikan kasus ya. Beberapa kasus ya. Kasusnya kalau bisa berbeda karena beberapa perlakuan ya kan. Kasusnya dia bergantung jenis PPh badannya apa saja tadi. Sudah itu dipresentasikan, udah presentasikan disampaikan. Ya kelebihan dan kekurangan disampaikan yang juara satu, juara dua. Baru terakhir refleksi, jangan lupa ya, direfleksi beberapa mahasiswa diminta untuk menyimpulkan siapa saja yang terkena PPh badan dan bagaimana cara menghitungnya. Baru Ibu terakhir yang menyimpulkan, terakhir Ibu. Terakhir baru ditutup dengan kalau ada tugas-tugas di e-learning atau di mana disampaikan, ya, tugas-tugas individu. Sudah itu baru ditutup dengan pantun. Real teaching kalau buat pantun ya Bapak ya, pantun pembuka dan penutup. Baik itu untuk Bu Mustari ya. Saya kembalikan Baik, ke Bu Neneng. baik terima kasih Pak Noe Ya, untuk sama-sama. masukannya. Baik, terima kasih Pak Noe dan juga Pak Usep tadi ya yang sudah memberikan komentar. Kita lanjut ke peserta yang terakhir. Ada Pak Dr. Usep Kosasih, MPD. Silahkan Pak Usep. Bu Mustari boleh untuk memberhentikan recordingnya. Ya, silakan Pak Usep.